Teman-teman, kita masuk pembahasan tentang beberapa jenis elastisitas. Di sini kita akan mencoba melihat bagaimana macam-macam elastisitas yang terjadi akibat interaksi antara perubahan jumlah permintaan dengan perubahan harga, atau delta quantity dibagi dengan delta P, ya, atau delta price. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan satu besaran yang kita sebut dengan koefisien elastisitas. Nah, ini adalah 5 jenis elastisitas yang terjadi akibat interaksi di antara dua variabel tersebut. Yang pertama, ini yang sudah biasa kita lihat di contoh di awal kemarin, bahwa ada produk yang tingkat permintaan ke atasnya bersifat elastik, yang ditandai dengan seperti ini, ya, di mana pengaruh perubahan harga kepada perubahan kuantitas yang diminta itu sangat besar. Artinya lebih besar perubahan kuantitas yang diminta dibandingkan dengan perubahan harga. Jadi, kalau menggunakan pendekatan ini, maka di sini berarti delta Q per delta P itu akan lebih besar dari 1. Atau koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Kemudian kita beralih ke kanan, ini namanya kasus inelastik, di mana tingkat permintaannya tidak banyak berubah akibat dari perubahan harga. Itu kita sebut dengan inelastik. Artinya, perubahan tingkat permintaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Pada kasus seperti ini, maka delta Q per delta P itu akan lebih kecil dari 1, atau koefisien elastisitasnya akan lebih kecil dari 1. Nah, kita pindah ke kiri bawah, di sini namanya perfectly elastic. Apa maksud perfectly elastic? Bahwa meskipun tidak terjadi perubahan harga, perubahan tingkat permintaan bisa terjadi sampai pada tingkat yang tidak bisa kita perkirakan. Nah, pada kasus ini, maka delta Q per delta P itu akan menjadi tidak terhingga, atau koefisien elastisitinya, ya, koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga. Nah, kasus keempat kita lihat di mana kurva demand-nya berbentuk tegak. Artinya, meskipun terjadi perubahan harga pada berbagai tingkat harga, tingkat permintaannya tidak berubah. Artinya tingkat permintaannya tidak sensitif terhadap perubahan harga. Maka pada kasus seperti ini, delta Q per delta P itu akan sama dengan 0. Atau koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Kasus selanjutnya ada di gambar di kanan. Di sini adalah perubahan tingkat permintaan itu sebanding dengan perubahan harga. Artinya, bila perubahan harga 1%, maka akan menyebabkan perubahan tingkat permintaan 1%. Bila terjadi perubahan harga 2%, akan mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah permintaan sebesar 2% juga. Jadi, perbandingan antara perubahan tingkat permintaan dengan perubahan harga itu sebanding. Ini kita sebut dengan unitary elastic. Pada kasus ini, maka delta Q per delta P itu sama dengan 1, atau koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Nah, inilah 5 jenis elastisitas yang muncul akibat interaksi antara variabel delta Q, perubahan kuantitas barang yang diminta, dengan delta P, perubahan harga barang yang diminta. Nah, di materi selanjutnya kita akan coba nanti melihat bagaimana cara mengukur koefisien elastisitas. Jangan lupa untuk selalu mengikuti.